Kejadian sampai Wahyu itu pertanggungjawabannya. Bukan seperti yang di luar sana apanya dokter-dokter, bukan. Dia tidak pernah mengungkap itu. Makanya dia bikin bingung orang di ada kolong langit ini. Akhirnya ada apa banyak orang kesana kemari. Ada yang kembali ke ateis, ada yang pindah agama. Itu akibatnya. Coba kan, apalagi kalau mendengar namanya Tuhan tiga, ya banyak orang. Coba kan. Makanya saya mengatakan Eropa sana sudah kagak ada. Kalau ada pun orang itu hanya KTP-nya, nggak ada lagi. Ya, coba kan, tidak ada lagi di Eropa sana, nggak ada lagi itu. Sudah banyak orang ateis itu. Ya. Kalaupun Kristen itu ya sudah KTP aja. Yang mau peduli kok ada. Coba. Karena seperti itu bikin bingung orang, yang bikin bingung orang lagi sekarang kan apa? Ini kan namanya King James, ini kan wilayahnya kan Eropa, ini kan luas sekali nih kitab suci ini. Sekarang King James sudah sadar kan kembali kepada nama Yahweh. Bikin bingung lagi kan, lu kenapa dulu Lot terjadi lagi? Apanya Yahweh? Bingung kan orang kan? Akhirnya orang banyak pindah. Kok ini kok nggak konsisten sih agama ini? Apakah kesalahan Tuhan? Halo? Tidak kesalahan Tuhan, itulah manusia-manusia di dalam ini perusak-perusak. Si perusak-perusak ini suatu saat ada saatnya nanti, ya, akan dihukum saudara. Ya. Ini sangat jelas. Ya. Kalau saya bilang kalau hanya kau baca 6-nya tadi tidak baca 7, seolah-olah namanya Taurat itu makanya selidiki kitab suci ini dengan baik. Jangan engkau terpengaruh. Jangan seperti teman saya itu. Dia STT mana? Ini teman baikku loh. Ya. Coba banyak gue tolong. Tapi kadang-kadang masih begitu dia sinis ini orang. Coba. Kok dia bangga-bangga yang dia tidak kenal, dia tidak pernah kenal, dia tidak pernah bergaul, dia tidak ada apa-apa. Ya. Jasanya juga nggak ada, hanya sekedar dari YouTube gitu kan. Itulah yang terjadi sampai saat ini. Tidak pernah mau namanya baca kitab suci, ya kan? Tidak mau loh pegang kitab suci ini. Setiap namanya baca kitab suci ini ada selubung. Kalau nggak ngantuk tadi, ya sudah dibaca berulang-ulang pun tidak masuk. Ya, pada waktu mereka baca namanya dokter-dokter itu baca kitab suci disingkapkan nggak? Halo? Tidak. Ini bukan saya mau menjas orang, karena kitab sucinya tulisan seperti itu. Ya. Kan ada lagi yang begini lagi sekarang. Coba kalau aku baca Roma 9 ayatnya 30 sampai 33. Nggak? Roma 9 ayatnya 30 sampai 33 yang keras deh. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mengatakan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ini yang dibawa soal kita hidup itu karena iman. Iman kepada siapa? Oh, kita bukan melakukan hukum Taurat, kita selamat karena iman. Siapa yang menolak ini? Ada nggak yang menolak ini dengan perkataan perkataan ini? Siapa yang menolak? Yakob. Kalau engkau baca namanya Yakub 2 ayat 14, coba. Dia menolak, saudara. Makanya perhatikan kata kepa itu pesan kepada pembaca ini supaya berhati-hati namanya tulisan-tulisan namanya Rasul Saulin. Coba baca Yakub 2 ayat 14. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Kalau engkau bilang beriman tanpa perbuatan, apa? Ayat 26, 6 coba. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan itu mati. Makanya saya mengatakan jangan namanya Taurat ini lu kutak-kutik. Ya kan? Tuhan mengajarkan kita untuk kamu melakukan
Orang yang melakukan Taurat itu akan selamat. Ya. Dari bangsa manapun yang namanya melakukan Taurat itu akan selamat. Coba kalau kau baca namanya Imamat 18 ayat 5 di sana, sangat jelas juga di situ, sama persis namanya Kisah Para Rasul 10 tadi ayat 35. Begitu juga Imamat 18 ayat 5 yang kencang. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Yahweh. Coba kan, orang yang melakukan Taurat Tuhan, yang tunduk kepada namanya Taurat Tuhan, orang itu akan selamat. Tujukan kepada pribadi-pribadi di situ. Ini harus kau catat. Kalau kau tidak catat baik-baik ini, benar peringatan oleh Kepa. Kepa 3 ayat 16 katanya apa? Coba Kepa 2 Kepa 3 ayatnya 16 mengatakan bagaimana? Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Coba kan gitu kan? Akhirnya apa? Karena mereka tidak memahami, mereka putar balikan. Akhirnya banyak yang mati nggak? Semenjak ditulis itu sampai saat banyak yang mati konyol nggak? Banyak sekali yang mati konyol. Ada yang mati karena malapetaka, ada yang mati karena penyakit. Waduh, luar biasa saudara. Ya, coba kalau lihat Pak pendetanya pada waktu dia mati, kalau dia mati di 70-80 tahun itu wajar saja lah. Tapi kalau dia mati di bawah umur itu 30-40 tahun, wow, meninggalkan dunia fana. Ada di pangkuan Yesus. Ini kan ajaran-ajaran koron. Tidak pernah mereka, kenapa orang ini mati seperti itu? Ya, saya benar-benar waktu anak saudara saya itu, waktu saya lihat dia penyakit kanker payudara, saya sampai sedih, saya menangis betul-betul. Ya, pada waktu saya lihat payudara itu dia buka di kamar bapak ini, sampai sekarang itu pukul. Kadang-kadang bisa saya nangis. Coba, karena aku hidup dari susu itu. Ya, waktu aku bayi itu aku nyedot dari susu itu. Coba, coba kanker payudara mati anak saya sedih, saya menangis. Coba, nah pada waktu nanti kalau sudah mati begitu, datanglah Pak pendetanya. Oh, ini sudah terbaik namanya Yesus katanya. Dia sudah ada pangkunya Yesus katanya. Kok Yesus kan dia bisa membiarkan orang banyak, padahal dia datang di bumi untuk menanggung banyak. Waktu datang di bumi ini menanggung penyakit nggak? Ya, gitu. Ya, ada nggak tulisannya? Ada. Ya? Kalau engkau baca Matitia 8 ayatnya 17 coba yang kencang-kencang lah supaya orang dengar ini. Ini pendusta-pendusta ini kan tidak diungkap seperti ini. Coba baca yang kencang. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Menanggung penyakit kita. Dia datang di bumi ini menyembuhkan orang sakit, saudara. Lu bisa bayangkan orang lumpuh ini bertahun-tahun, dia suruh jalan, dia jalan. Enggak seperti sekarang, tepuk sana, tepuk sini. Itu kan sugesti saja sekarang ini. Tidak pernah ada omong kosong itu sebenarnya. Kalau ada sekarang itu, wah dia bisa menyembuhkan, itu omong kosong. Ya? Tidak benar itu. Ya? Itu hanya kayak dihipnotis sekarang ini. Ya? Toh juga pakai nama Yesus juga dia jalan, omong kosong. Saya saksikan sini tidak benar itu. Itu hanya sugesti itu, saudara. Ya? Tidak ada benar-benar yang seperti namanya Yesua tadi. Orang lumpuh suruh jalan benar. Yang paling benar-benar luar biasa itu orang lahir dari buta disuruh melihat. Orang 4 hari mati disuruh bangkit. Siapa dia itu? Kalau bukan adalah Yahweh itu sendiri. Amin kak? Amin. Ya? Makanya banyak orang-orang sekarang ini kebebasan itu disalahgunakan. Jadi dengan bebas, dengan kita ditebus oleh darah Yesus, berbuat apa saja, ini konyol-konyol yang begini ini. Kalau kau baca namanya Galatia 5 sana ayatnya 13-14 di ayat 13 dulu. Ya, ayat 13 dulu. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang yang lain oleh kasih.
Jangan. Jadi kemerdekaan ini jangan jangan disalah tangkap. Ya. Jangan salah tangkap tinggal kamu berbuat dosa. Kalau engkau baca lagi namanya 14-nya, apa kata 14-nya? Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman, yang ini yaitu kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Coba kan? Ya. Ini kalau kamu mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri, akhirnya apa? Kalau dibaca di atas tadi itu, jangan kebebasan ini jangan disalah tafsirkan, jangan salah manfaatkan. 1 Kefa 2 ayat 18 juga demikian. Apa bunyinya? 1 Kefa 2 ayat 18, cepat. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan ramah, tetapi juga kepada yang bengis. Coba 1 Kefa 2 ayat 16, sorry ini maaf. 1 Kefa 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Tuhan. Itulah yang terjadi sekarang ini, saudara. Dengan katanya tadi itu dia mereka penggal-penggal, sepotong-sepotong, mereka tidak baca tuntas tadi. Oh, dengan kita ditebus oleh Yesus. Akhirnya merdeka sekarang tidak tanggung-tanggung. Ya, sampai nama Yahweh itu mereka mengucap. Ya. Sabatnya mereka tiadakan. Ya, pada di dalam kitab suci itu tidak pernah orang beribadah hari lain. Tetap namanya sabat, saudara. Ya. Mereka sabat. Tidak pernah ada yang lain. Itulah diselubung pakai selubung tadi ini, dosa tadi ini. Mereka tipu dengan meledak di mimbar. Saya mengatakan itu kalau orang tiap sabat itu baca, kalau mereka baca itu berbahagialah orang yang menguduskan sabat itu. Kalau mereka baca, mereka akan tinggalkan nanti tema ibadah besok. Ya. Ya. Kalau kita baca namanya Luka 4 ayat 16, apa bunyinya? Coba. Luka 4 ayat 16 bunyinya apa? Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadah lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kebiasaannya dia namanya karena ini kan sudah dari generasi ke generasi sudah ada Tauratnya di Pulau Batu namanya pertama, saudara. Ya, kok tiba-tiba ada orang kemudian hari dia bilang, oh kami ibadah minggu, dasar apa? Kalau engkau baca juga Matius 12 ayat 12 kalau nggak salah. Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Boleh berbuat baik pada hari Sabat. Yang dimaksud berbuat baik itu karena dia menyembuhkan orang Tapi kalau kau peluyuran kemana-mana, terus kau ganti namanya Sabat, kira-kira berbuat baik gak? Halo? Kalau engkau baca Luka 6 ayat 9 juga kan sama. Coba baca Luka. Tadi kan Luka juga. Luka 6 ayat 9. Lalu Yeshua berkata kepada mereka, aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Coba kau pilih sekarang. Lu mau berbuat baik atau lu mau berbuat jahat? Kalau lu mau berbuat baik, kau nolong orang pada waktu Sabat, ya, coba kan, ya. Apakah itu jahat? Kan tidak. Kan ini kan sudah beringatkan, tapi itulah tadi yang dibaca, ya. 1 Kefa 2 ayat 16 diulang lagi sekali lagi, ya. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Tuhan. Mereka tidak pernah merasa jahat loh yang di mimbar ini. Ya kan? Padahal kalau engkau baca namanya Ibrahim 6 ayat 4-6 sangat jelas. Kalau engkau baca namanya Ibrahim 6 atau Ibrani lah, supaya pendengar juga sana kan mungkin masih asing-asing ini. Ibrani 6 ayat 4-6.
Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Tuhan dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Tuhan bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Itu yang dimaksud. Ya. Kalau sampai nanti kau salah manfaatkan kebenaran ini, tidak ada namanya pengampunan, saudara. Tidak ada pengampunan. Maupun juga namanya Ibrani 10 ayatnya 26 sampai 31 yang keras-kerasnya. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Mose, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Tuhan, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Tuhan yang hidup. Ngeri betul-betul kalau kita jatuh Tuhan yang tangan Tuhan yang hidup, saudara. Jadi kalau kau sembarangan sekarang ini, sudah namanya dikorbankan dirinya di kayu salib, terus kau sembarangan, kau tolak namanya hukumannya, itu tidak ada pengampunan. Ingat baik-baik, kau catat baik-baik, ya. Banyak orang yang salah tafsir, banyak orang gagal paham. Itu tadi karena tidak pernah namanya membaca tuntas. Halo, ya. Contoh namanya kasih karunia. Kalau engkau baca namanya Kejadian 6 ayatnya 8, hanya baca di 8, tidak tahu. Coba kau baca Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Noah mendapat kasih karunia di mata Yahweh. Noah itu memperoleh kasih karunia, ya. Jadi orang yang memperoleh kasih karunia itu bukan orang sembarangan. Kalau engkau baca namanya ayatnya 9, yang kencang-kencang namanya, baca namanya ayat 9. Inilah riwayat Noah. Noah adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Noah itu hidup bergaul dengan Tuhan. Coba kan, jadi Noah ini memperoleh kasih karunia, dia bergaul dengan Tuhan. Itu orang yang memperoleh kasih karunia. Tidak demikian nama dari mimbar. Oh, kita sudah peroleh kasih karunia, bebas kita lakukan apa saja. Udah namanya setan. Itu namanya apanya sabat itu omong kosong dong, ya. Kami mau minta minggu saja. Perintah minggu itu perintah Tuhan atau bukan? Nah, itu minggu itu dari mana? Dari Sion atau dari mana? Dari Yunani, Roma. Itulah yang dicintai sampai saat ini. Ya. Coba kalau kita baca tadi kan Noah itu memperoleh namanya kasih karunia. Tapi kalau kita baca selanjutnya ternyata namanya Noah itu bergaul dengan dengaran Tuhan. Waktu zaman Noah itu dulu Taurat tertulis atau Taurat lisan? Halo? Lisan. Taurat lisan, tapi dia perhatikan. Noah itu nabi bukan? Dia seorang nabi. Dia patuh. Patuhnya kita tahu dari mana dia patuh itu. Halo? Bahwa dia Noah itu patuh kepada perintah Tuhan. Tahunya kita dari mana? Pada waktu namanya bikin kapal. Saya mau tanya jemaat, kalau bikin kapal itu 1-2 hari enggak? Halo? Ya. Itu bertahun-tahun. Kenapa saya bilang bertahun-tahun? Yang bekerja berapa orang? Yang buat kapal itu berapa orang? Ada 4 orang. Bapak dengan anak-anak laki-laki 3 orang. Terus perempuan itu masak. Coba saudara, pasti dong. Namanya sudut kayu, potong kayu kan, coba. Itu bukan 1-2 hari. Bukan 1-2 tahun, puluhan tahun. Itu baru namanya kapal itu karena kapalnya ini panjang sekali. Ya kan? Tapi dia patuh. Kenapa saya bilang ini memang dia ini luar biasa nabi ini?
Kira-kira waktu Noah bikin kapal dulu pinggir laut atau di atas gunung? Sampai orang-orang juga lihat Noah sudah gila. Kira-kira pada waktu itu, waktu mereka bikin kapal itu, kira-kira ada omongan gitu nggak? Bahwa Noah itu sudah gila. Ya? Pasti kan diolok Noah, lu bikin kapal segede gini, terus nanti kau seret di laut sana pakai apa? Sekarang saya mau tanya, ini kapalnya kan kurang lebih kan sampai 100 meter lebih lah, ya, ya, panjang banget ini. Kira-kira sekarang itu kalau ditarik dengan 10 bulldozer, kira-kira bergeser nggak itu kapal? Kagak bergeser. Ya, pasti kan kagak bergeser aja, gitu. Kecuali pinggir laut kan begitu, pinggir laut ya mungkin kan kalau teknologi sekarang kan bikin lah kayak ban-ban itu yang seperti kita lihat itu kan nanti kan digelindingin gitu kan, ya. Dulu kan mau cari besi dari mana? Besi juga kan terbang. Kira-kira ada tambang-tambang besi nggak zaman Noah? Tidak ada. Kalau ada pun besi itu terbatas. Ya. Coba kalau sekarang itu antara kayu atau namanya diseret di tanah, kira-kira bergeser nggak tuh kapalnya? Ini kapalnya bukan kapal kecil, ini kapal besar. Jangan bilang perahu. Itu di dalamnya kapal atau perahu ya, saya lupa ingat lah, ya kan? Coba perahunya Noah katanya. Perahu dengan kapal kira-kira beda nggak? Jadi kapal itu besar, kalau perahu itu yang kecil-kecil lah gitu kan, bisa lah dipikul orang 10 orang pun juga bisa kan begitu loh. Karena perahu kan dari suatu pohon dibikin lubang sana, udah itu perahu namanya kan gitu. Tapi ini kapal loh saudara. Tapi apa yang dia lakukan? Dia ikuti perintah Tuhan. Ya, itu yang dimaksud. Tapi kan kau memperoleh kasih karunia, tapi kau nolak namanya perintah Tuhan. Loh, waktu datang Tuhan ini di bumi ini disuruh nggak suruh buang itu namanya? Karena saya ikutin alur pikiran mereka lah. Karena mereka ada 3 Tuhannya, Tuhan Bapa dan Tuhan Anak. Pada waktu Tuhan Anaknya mereka itu datang di bumi, suruh nggak namanya Taurat suruh buang? Ya? Malah sebaliknya. Ya? Karena tulisannya namanya sampai saat ini profesor maupun doktor inilah yang mereka bikin buku menantang Tuhan. Mereka nantang Tuhan sekarang ini loh, miliaran orang, jutaan orang di mimbar, mereka menantang Tuhan tadi ini dengan buku-bukunya mereka tulis tadi ini supaya namanya tidak kembali kepada namanya Taurat. Ya? Karena kelihatan kalau mereka kembali kepada Taurat pasti ada sabatnya. Pasti ada namanya pondok daunnya, pasti kembali kepada namanya Pesak yang benar kan? Tapi faktanya sampai saat ini mereka tidak mau. Ini apalah anaknya Tuhan bukan? Halo? Ini anaknya iblis. Coba kau simak baik-baik. Ini sudah dibaca sekian doktor, sekian profesor. Coba baca ulang lagi hari ini. Ya. Matitia 5 ayatnya namanya 17 sampai 20. Lu pelan baca tapi yang keras suara supaya ini pendengar ini didengar ini. Ya, coba kau baca Matitia 5 ayat 17 sampai 20. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Torah atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Torah sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Torah, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Torah, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Torah dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Coba saudara, satu iota, satu titik dengan satu kalimat itu kira-kira sabat itu satu kalimat nggak? Halo? Satu kata. Lu dengar dia bilang, saya ikutin pikirannya mereka. Kata Yesus datang di bumi bukan meniadakan namanya Coba deh.
Diulang lagi ditulis lagi nelayan lain, ya. Nelayan 16 Luka 16. Hukum Torah yang kita pahami berlaku sampai kepada zaman Yohanan, dan sejak waktu itu kerajaan Tuhan diberikan. 17. Luka 16 Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Torah batal. Mendingan lo ini itu bumi dan langit lenyap daripada namanya hukum Taurat batal. Ini tegas nggak? Coba ini yang orang-orang yang cerdas ini, yang mungkin kamu otak-otak waras ini, kira-kira perkataannya ini ada kemungkinan suatu saat nanti suruh buang Tauratnya? Tidak. Terus bagaimana dokter-dokter ini? Kenapa sampai saat ini mereka tidak mau? Bapaknya iblis. Coba dia baca namanya Yohanan 8 ayatnya 40 sampai 43. Dia yang keras-keras dia. Dari 40 aja deh. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Tuhan. Kebenaran yang dimaksud itu Tauratnya terus. Tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri, jawab mereka. Kami tidak dilahirkan dari zina, bapa kami satu, yaitu Tuhan. Kata Yeshua kepada mereka, jikalau Tuhan adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Tuhan. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Kamu tidak menangkap firmanku. Kamu tidak memahami berapa hukum-hukum Tuhan. Terus Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. coba dari dulu itu dia tidak punya kebenaran. Ya? Makanya katanya kalau engkau jadi benar, apa? Halo? Kalau engkau menjadi orang benar, kata firman Tuhan apa? Lakukan perintahku. Coba kau baca lagi, ulang-ulang deh supaya namanya firman tertanam di hatimu di dalam. Ulangan 6 ayat 25. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Yahweh Tuhan kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Kalau engkau menjadi benar, ikuti namanya perintah Tuhan. Jangan engkau batalkan namanya Taurat. Kalau engkau batalkan Taurat, konsekuensinya berat. Amin gak? Amin. Siapa saja yang coba-coba namanya membatalkan 1 titik, 1 koma, ingat baik-baik, ini ada peringatan keras. Di sekarang itu di mimbar memang sudah tidak ada lagi. Ya, nama Yahweh dihujat, sahabat mereka tidak pedulikan. Persahabat di sana, setiap namanya sahabat, kalau engkau namanya syaratnya engkau masuk surga apa? Halo? Engkau masuk syaratnya engkau masuk surga itu apa harus kau lakukan? Kuduskan sahabat dan ikuti perintah Tuhan. Sama gak namanya Yesaya 56 yang kamu baca tadi Matitia 5? Halo? Ya? Coba kan, ada syaratnya engkau masuk. Engkau masuk namanya Yerusalem baru itu, ya? Ada syaratnya. Kalau engkau tidak penuhi syarat ini, ya, kau tidak pernah akan masuk. Kalau kamu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat ini, kamu tidak masuk, saudara. Ingat baik-baik ya, kamu tidak lebih benar dari mereka ini yang sudah meninggalkan Taurat tadi ini. Mereka meninggalkan Taurat nggak namanya orang-orang Yahudi pada zaman itu? Meninggalkan Taurat, terus mereka pakai apa? Namanya pakai Talmud. Kan kebaca namanya Yohanan 7 ayat 19. Kebaca kan? Kebaca namanya Yohanan 7 ayat 19 kan kebaca. Kelihatan di situ mereka meninggalkan Taurat. Tidak ada namanya yang melakukan Taurat itu, coba baca yang keras. Bukankah Mose yang telah memberikan hukum Torah kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Torah itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Jadi berjalanlah waktu tadi ini sesudah namanya dia dari lahir. Dari lahir itu pada waktu dia berkata-kata itu kan umur 30-an tahun. Makin lama itu makin tergerus.
Kalau waktu zamannya dia waktu lahir masih ada namanya siapa Nabi siapa? Zekaria. Masih ada namanya Zekaria. Zekaria itu orang benar. Tapi berjalanlah waktu kelihatan sekali. Yang membunuh dia siapa dia? Orang doktor atau orang awam? Ahli-ahli itu. Ahli-ahli itu kalau zaman sekarang itu dokter bukan? Bukan dokter lagi, mereka adalah profesor. Gitu? Yang menjatuhkan hukuman mati itu siapa? Pilatus atau namanya imam besarnya? Imam besar. Yang menjatuhkan hukuman mati itu bukan namanya Pilatus. Pilatus itu tidak pernah namanya menghukum mati namanya Yesua. Saya mau peringatkan, jangan ikut-ikutan. Pilatus itu tidak pernah menjatuhkan hukuman mati. Makanya pada waktu namanya di sidang negara, hukum negara itu, akhirnya dia cuci tangan. Saya tidak bersalah, orang ini terserah kalian menghukum. Akhirnya dihukum pakai namanya hukum Taurat yang sebenarnya itu adalah penyimpangan. Akhirnya dijatuhkan hukuman silakan kamu salib. Dia cuci tangan, namanya Pilatus ini dicuci tangan. Saya tidak pernah ketemukan kesalahan orang ini, terserah kalian. Akhirnya apa? Dihukum mati sudah. Siapa yang mendorong-dorong orang semua? Ini adalah namanya dokter-dokter, profesor ini, yang STH ini. Ya, sampai saat ini pun demikianlah terjadi ini. Ya. Kenapa saya mengatakan apa mereka nolak? Kenapa nama Tuhan diganti? Kenapa nama-nama rasul-rasul ini yang lahirnya dari lahirnya begitu lihainya sekarang ini? Oh, karena ucapannya susah dan lain. Itulah ajaran dokter-dokter sekarang ini. Coba, apakah mereka bersalah? Apa mereka berdosa? Tidak. Ya. Kalau saya mengatakan ini karena saya memperoleh kasih karunia, saya membaca kitab suci 22 tahun. Siang malam saya baca. Ya, sehingga saya bisa mengucapkan ini. Dampak daripada namanya saya baca kitab suci apa? Bukan saya mengenal nama Yahweh ini. Bukan saya mengakui hari-hari rajanya itu. Ya, coba semua kejahatan lain dulu itu. Ya, coba. Bukan jahat saya perampok, bukan saya jahat pencuri, bukan. Ya. Saya seorang peminum, saya orang namanya main pelacur dan lain sebagainya. Ya, tapi abis itu dengan kasih karunia tadi itu diperayat itu saudara, itu yang sangat mengalami namanya kasih karunia. Ya saudara. Jadi kasih karunia itu bukan diberi kebebasan untuk melakukan kejahatan. Tidak pernah ada ajaran seperti itu. Ya, malah sebaliknya dengan aku beroleh kasih karunia, aku lebih bekerja lebih keras sampai babak belur saudara. Ya, nama Rasul Saul itu babak belur, dilempari batu, dihajar dan lain sebagainya. Tapi dia tetap bertahan. Apakah pada waktu dia peroleh kasih karunia ini, terus dilempari batu, dihajar, dia balas nggak? Halo? Tidak. Ini namanya Rasul Saul ini seorang banci atau dia seorang sangar? Halo? Dia seorang sangar saudara. Dia seorang temperamen. Ya, coba kan siapa yang mengejar-ngejar dulu? Yang mengakui bahwa Yahweh lah datang di bumi, siapa yang mengejar-ngejar dulu? Adalah Rasul Saul. Dia memperoleh nama surah-surah dari imam-imam, dia kejar-kejarlah orang itu. Nah, dari situlah dia memperoleh kasih karunia. Halo? Dia memperoleh kasih karunia tadi, akhirnya dipakailah Tuhan ini menyampaikan namanya kebenaran supaya orang kembali namanya kata. Ini ajar Rasul Saul ini mengajari orang bahwa di dalam kitab Nabi Mose dan kitab para nabi itu sudah ditulis, sudah dibuatkan bahwa Yahweh akan menjadi manusia. Bahwa itu Mesias itu adalah Yahweh itu sendiri. Tidak ada yang lain. Ini adalah tulisan-tulisan namanya Rasul Saul. Sehingga dia angkat sana, kalau kau baca. Coba terakhir ini aku baca namanya Ibrani 11 ayat 25-26 yang keras. Karena ia lebih suka
suka menderita sengsara dengan rumah Tuhan daripada untuk sementara menikmati kesenangan dan dosa. Ia menganggap penghinaan karena Hamasya sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mitzraim, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Coba, saya mau tanya, ya, kira-kira ini ajaran bahwa Mesias adalah Yahweh itu sendiri nggak? Ya. Amen. Halo? Amen. Jadi ini kan dia kutata, dia meninggalkan itu, dia meninggalkan zaman siapa? Yang diambil tadi namanya Ibrahim itu zaman siapa? Mose. Zaman Mo. Dia meninggalkan namanya Misraim itu karena Mose. Hamasya yang dimaksud itu siapa? Yahudi. Dia adalah ya. Yahudi. Ini ajaran Rasul Saul. Rasul Saul tidak pernah menganulir namanya Taurat. Malah mengokohkan. Ya. Kalau engkau baca namanya Roma 3 ayat 31 sangat jelas di situ, tidak pernah menganulir namanya Tauratnya Tuhan ini, malah mereka baca yang keras dan kencang-kencang. Roma 3 ayat 31. Adakah kami membatalkan hukum Torah karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Ini waktu dia baca Roma, ini awal pelayanan atau sudah akhir pelayanan? Tegas dulu. Sudah akhir. Ini akhir pelayanannya saudara, waktu dibuang ke Roma saudara. Ya. Jadi ingat baik-baik perkataan ini ya. Bukan kami membatalkan, tapi kami meneguhkan dan mengokohkan itu. Meneguhkan dan mengokohkan, mau dibuang nggak? Artinya dibuang nggak? Tidak. Tapi sebaliknya di luar sana. Inilah dokter-dokter dungu ini, ya, profesor-profesor dungu ini, STH dungu ini. Tapi seenak-enaknya mereka bawa Taurat itu dibuang. Kenapa saya mengatakan itu? Mana sahabatnya? Mana pondok daunnya? Mana namanya pesaknya? Ya, padahal perintahnya Tuhan itu satu hukum, lalu berlaku kepada Israel asli dan Israel maupun orang asing. satu hukum berlaku. Ingat baik-baik ini. Ini kata-kata ini tidak pernah akan menganulir nanti kemudian hari, tidak pernah ini. Saya kasih tahu ya. Oleh karena itu, saya akan bawa ini, saya akan mendorong setiap orang supaya namanya baca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, pasti engkau selamat. Kalau engkau baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, pasti engkau selamat. Selamatnya bagaimana? Kalau engkau ikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Tapi kalau kau baca dari Kejadian sampai Wahyu, kau sudah berulang-ulang tetap permanen tadi, kau tolak nama Yahweh, kau tolak Tauratnya, itu mati yang kekal. Lo mati kan? Ya? Karena kau baca namanya, coba kalau kau baca namanya Matitia 13 ayatnya 40 sampai 43 kalau nggak salah, coba baca. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan. Mengumpulkan segala yang menyesatkan itu, kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkannya campakkan ke dalam api neraka itu. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itu orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saya mau tanya, meninggalkan Sabat itu bikin hari lain itu menyesatkan nggak? Halo? Menyesatkan. Tegas dulu itu. Mengganti nama Yahweh itu dengan ganti nama yang sembarang itu menyesatkan nggak? Menyesatkan. Tapi sekarang di dunia tidak merasa sesat, saudara. Ya? Oleh karena itu saya mohon dengan kesadaranmu supaya engkau baca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, ikuti apa yang diperintahkan saya, pasti engkau selamat. Itu yang diperingatkan melalui namanya Kisah Para 10 ayatnya 35. Dari bangsa manapun ya taat akan hukum Tuhan akan selamat. Ya, dari bangsa manapun. Tapi kalau engkau ini tidak
tetap lu ikutin apa yang dikatakan di mimbar sana itu yang menolak hukum Tuhan, cepat atau lambat Tuhan datang kedua kalinya akan kau masuk di dalam neraka itu. Bukan saya loh. Yang pasti tadi kan dibilang kalau kamu tidak lebih benar dari mereka, kamu tidak akan masuk ke nama kerajaan sorga. Terus masuk ke mana? Halo? Neraka. Kamu duduk di tempat-tempat terendah, itu sebenarnya bukan begitu. Bukan terendah tuh. Kamu namanya di neraka. Ya. Kalau ikutin namanya terjemahan yang benar itu. Yang tadi Matitia 5, 17 sampai 20 itu sangat jelas. Nanti lo mau terima tidak terima itu, silakan aja. Kan kemarin temanku ini kan katanya Ibu Ana bilangin, oh bukan kami minggu, kami tidak peduli namanya sahabat, nggak ada. Kalau sudah seperti ini apa jadinya? Karena memang terjadilah sekarang ini di seluruh kolong langit, karena memang beda kan. Saya mengatakan Kristen itu tidak ada hubungannya, ya. Coba di sana ini, karena mereka robah semua kan, coba. Ya. Yang saya benar-benar nama ini, yang saya pertanyakan dulu, kok namanya di Eropa sana kan namanya aku jadi James ini kan gimana? Ini kan kejahatan luar biasa sekali ini. Nah kalau kau sudah ganti nama-nama orang, coba. Ini kan kejahatan luar biasa, tapi mereka tidak merasa jahat. Itu yang dimaksud tadi ayat berapa? 32. Sekali lagi terakhir sekali ini, baca lagi Roma. Satu tadi ayatnya 32 yang kencang. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Tuhan, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Jangan kau ikut. Jangan kau ikut-ikutan yang ada sampai saat ini. Perhatikan baik-baik. Jagalah istrimu, jagalah suamimu, jagalah anak-anakmu, jagalah cucu-cicimu. Bacalah kita. Jangan kau ikutin yang di mimbar sekarang ini yang menolak hukum Tuhan. Ya, coba. Ya. Jangan ikut-ikutan. Kalau tetap kau bandel ini, waktu kau mendengar ini, khotbahku ini, kau tetap namanya membandel, pasti ada waktu. Karena merasakan nanti bagaimana panasnya di neraka itu. Amin gak saudara? Amin. Mari kita terpuji.